Kita akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Prof. Gumai, kalau tadi yang Anda katakan sebelum jeda mengatakan harusnya sih data real count yang adalah hasil foto yang diupload, dan itu kalau sudah langsung ditabulasikan, kalau kita bicara Pilkada Jakarta harusnya sudah ketahuan saat kita bicara ini siapa yang mendapatkan berapa persen suara. Sudah. Kalau KPU belum melakukan itu bagaimana, Pak? Ya, justru itu yang menjadi pertanyaan kami dan sangat mungkin pertanyaan kita semua. Dulu-dulu dia lakukan, sekarang ini tidak. Karena kan tadi katanya takut menciptakan kontroversi dan sebagainya gitu. Saya kira itu persoalan yang sederhana sebetulnya. Karena teknologi itu kan bisa diperbaiki, dipersiapkan dengan baik. Kemudian prosesnya, tata kelolanya itu juga bisa diperbaiki gitu kan. Dan ini sudah dinyatakan sebetulnya sudah mereka perbaiki, dan mereka sudah klaim di rapat formal Komisi 2 bahkan di RDP 99, sekian persen itu sudah akurat sekarang. Sistemnya sudah tambah pintar membaca. Jauh lebih baik ketimbang Februari lalu ketika Pilpres. Betul. Dan saya yakin nih kalau orang-orang teknologi pasti yakin. Dan ini dibantu oleh tim dari ITB, satu lembaga yang sebetulnya sangat kredibel. Sangat kredibel gitu. Nah, jadi kalau ini tidak dilakukan, akhirnya kita dalam situasi sekarang, ini yang mana gitu, ya kan? Lembaga survei quick count ini terbelah gitu. Kan repot kita. Jangan-jangan nanti kita semua digiring untuk putaran kedua, padahal itu tidak seharusnya, misalnya begitu. Dan kemudian ini akan menjadi suatu kompetisi yang sangat ketat dan terbelah kita. Ini KPU kalau sebetulnya dia bisa membuka, data ini sudah dibaca oleh mereka semua. Sudah punya data ini mereka semua. Kita bisa tidak, Prof. Gumai, melakukan sendiri, misalnya nanti saya buka nih data KPU Jakarta, kemudian lihat hasil tadi itu, lalu saya hitung sendiri semua, itu bisa kan sebetulnya? Bisa, setiap orang. Kurang 90 TPS saja? Ya, silakan setiap orang sekarang gunakan kalkulatornya gitu. Tapi kan itu pusing. Nah, tetapi kami, ini kebetulan kami dari Jaga Suara 2024, itu sudah melakukannya. Jadi silakan publik lihat. Sekarang di jagasuara2024.org, itu sudah kelihatan hasilnya. Oh, memang ditampilkan juga di situ hasil hitung si rekap tadi ya? Silakan Metro klik ke situ sekarang. Itu akan kelihatan. Apa tadi namanya, Pak? Jagasuara2024.org. Jagasuara2024.org. Nah, itu akan terlihat gitu. Tinggal 90. Kalau toh 90 TPS ini kita berikan semuanya ke satu pasangan calon. 600 kali 90, 54.000. Tidak kekejar. Tidak juga kemudian akan mengubah hasil secara signifikan, maksudnya karena begitu? Perbedaannya sudah lebih dari 450.000. Ini salah satu pollster. Bagaimana Mas Kennedy, apakah kemudian juga sudah melakukan hal yang sama, melihat tadi data Sirekap, menghitung sendiri atau bagaimana? Kalau kita belum ya, kita kemarin kan fokus sama data quick count kan. Jadi memang saya sepakat sama Prof. Gumai, KPU memang harus transparan ya. Tapi sudah ada arah ke sana. Setidaknya mereka udah upload dan tinggal ya tadi pasukan relawan. Tapi agak tanggung itu, agak tanggung. Sudah diupload, sudah upload, kemudian mereka punya datanya nih. Bukan mereka tidak punya datanya. Waktu mereka mengupload, itu sudah dibaca sama mereka. Sudah ada angkanya semua. Mereka sudah mentabulasi, karena ini untuk persiapan bahan tahapan berjenjang itu. Real count tadi ya. Karena itu nanti dalam mereka melakukan rekapitulasi di kecamatan, kabupaten, mereka menggunakan data ini. Pembanding begitu? Ya, bukan pembanding, bahan dasarnya memang ini. Jadi mereka ini jadi bahan dasar? Bahan dasar. Bukannya Sirekap hanya jadi pembanding harusnya, Prof. Gumai? Istilahnya alat bantu. Tapi kalau kita lihat prakteknya, itu alat dasar. Nanti memang dicek lagi satu persatu, tetapi dalam tabelnya mereka melakukan rekapitulasi, itu dia ambil datanya dari Sirekap ini. Jadi memangnya teknologi sebenarnya untuk membantu, gitu. Nanti baru dicek, kalau udah sepakat nggak ada masalah, nggak ada salah hitung, sudah disepakati, maka resmi itu ditandatangani di kecamatan, di kabupaten, di kota, misalnya nanti di provinsi. Nah, jadi mereka sekarang ini sudah tahu. Pertanyaannya kenapa sebelumnya itu dibuka, sekarang tidak mau? Apakah karena mereka takut menimbulkan kehebohan? Justru menurut saya ini bisa jadi heboh sekarang, karena kita ini jadi kebingungan gitu. Yang benar yang mana? Iya, seharusnya mereka lah yang memberikan
bahwa ini akan seperti ini, walaupun mereka harus disclose, katakan ini adalah hasil sementara gitu. Baik, sementara ini kita harus jeda dahulu Bapak-bapak, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.